約束の相手ってこいつらか。Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan Yang Kikun to Megane-chan part keempat. Bagi yang belum menonton part sebelumnya, kalian bisa cek link video di deskripsi. Baiklah, tanpa banyak ngomong di awal, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di awal cerita, Pak Parman mengumumkan ke murid-murid kalau minggu depan akan mengadakan camp belajar di luar kota, dan semua siswa harus ikut tanpa pengecualian. Singkat cerita, mereka sudah sampai di penginapan dan mereka akan belajar di sana. Sesampainya di ruangan, Pak Parman membagikan hasil ulangan dan yang nilainya di bawah 30 akan mendapat pelajaran tambahan. Dan yang mendapat nilai di bawah 30 hanyalah Hana. Hana pun mengajak Shinagawa untuk ikut pelajaran tambahan. Namun Shinagawa dengan songongnya, dia memberitahu kalau mendapat nilai 31. Pada akhirnya, semua teman sekelas Hana pergi menikmati wisata, kecuali Hana yang sedang mengikuti pelajaran tambahan. Di saat temannya pergi menikmati wisata bersama-sama, Shinagawa lebih memilih untuk jalan-jalan sendiri. Dan ketika sampai di sebuah kuil, dia bertemu dengan seorang anak kecil yang terlihat murung. Shinagawa menghampirinya dan bertanya. Anak itu menjawab kalau dia sedang menunggu ayahnya. Tidak lama kemudian, ibu dari anak itu datang dan mengajaknya pulang. Pak Parman yang sedang mengajar Hana mendapat telepon dari istrinya. Di telepon, Pak Parman bilang kalau dia masih ada pekerjaan. Setelah selesai pelajaran, Hana disambut oleh Rinka dan Rinka mengajak Hana untuk mandi bersama. Waktu mau mandi, Hana melihat buku wisata tentang pemandian air panas yang bisa membuat pintar bagi orang yang mandi di sana. Hana pun tertarik dan dia berharap bisa menjadi pintar setelah dari sana. Lalu Hana menemui Shinagawa yang sedang mandi. Shinagawa dan Chiba yang masih mandi, mereka kaget melihat kedatangan Hana. Hana bilang dia ingin mengajak Shinagawa ke pemandian yang bisa membuat pintar. Shinagawa menyuruh Hana untuk segera pergi karena ini adalah pemandian pria. Dan ternyata Hana tidak tahu hal tersebut karena kacamatanya terkena embun. Hana terus memaksa Shinagawa untuk ikut karena Hana juga ingin agar Shinagawa menjadi pintar. Namun Shinagawa menolaknya dan dia tidak percaya dengan pemandian itu karena jika mau pintar, ia harus belajar. Ketika sedang tidur, Shinagawa tidak bisa tidur karena Chiba ngorok sangat keras. Shinagawa pun memutuskan untuk keluar jalan-jalan. Di tengah perjalanan, dia melihat seorang wanita dan Shinagawa merasa kalau wanita itu adalah orang yang memberinya bolpen waktu ujian masuk SMA. Shinagawa memberanikan diri untuk menghampirinya. Shinagawa tidak bisa melihat dengan jelas wajah wanita itu karena ditutupi oleh embun. Padahal ya wanita itu adalah Hana, tapi ya Shinagawa tidak tahu. Shinagawa memperkenalkan dirinya dan Shinagawa juga mengajaknya untuk ketemuan di wisata pemandian yang bisa membuat pintar. Mendengar itu wanita itu mau. Ya dia maulah, kan dia Hana yang dari awal mengajak Shinagawa untuk ke wisata itu. Namun di sini Shinagawa belum tahu kalau dia adalah Hana. Di saat itu juga ada preman yang sedang memperhatikan Hana dan Shinagawa. Keesokan harinya, Shinagawa sangat senang karena akan ketemuan dengan wanita yang dia suka. Bahkan saat belajar, dia selalu tersenyum. Waktu Pak Parman sedang mengabsen muridnya, tiba-tiba ada seorang anak kecil yang pernah bertemu dengan Shinagawa sebelumnya. Dan ternyata anak itu adalah anaknya Pak Parman. Anak itu menunggu di sana karena dia ingin menyalakan kembang api bersama ayahnya. Namun Pak Parman menyuruhnya pulang karena dia sedang mengajar. Anak itu tidak mau dan lari. Ketika Pak Parman sedang mengejar, tiba-tiba istrinya datang untuk menjemput anak mereka. Dan di sini istri Pak Parman meminta bercerai karena Pak Parman tidak ada waktu untuk memperhatikan anaknya. Setelah kejadian itu, Pak Parman sangat down. Bahkan saat mengajar, dia tidak fokus. Melihat Pak Parman yang frustasi, Hana merasa bersalah karena gara-gara memberi jam pelajaran tambahan pada dirinya, Pak Parman jadi tidak ada waktu untuk anaknya. Hana mengajak teman-temannya untuk mendamaikan Pak Parman dengan istrinya. Namun Shinagawa menolaknya karena dia akan ketemuan dengan wanita. Padahal ya wanita itu adalah Hana, tapi Shinagawa tidak tahu. Dan di sini Hana memaksa untuk memprioritaskan Pak Parman terlebih dahulu.
Dan Hana berpikir kalau tadi malam Shinagawa sudah tahu kalau wanita yang semalam adalah dirinya. Jadi ya di sini sama-sama salah paham gitu. Waktu mau pergi, Shinagawa kepikiran dengan anaknya Pak Parman dan pada akhirnya dia memutuskan untuk menolong Pak Parman dan melupakan tentang ketemuan dengan wanita. Kemudian Shinagawa dan Hana menemui istrinya Pak Parman untuk memberitahu kalau Pak Parman adalah orang yang baik dan selalu peduli dengan murid-muridnya. Di saat itu juga ada tetangga yang memberitahu kalau anaknya Pak Parman pergi sendirian tanpa izin. Mengetahui itu, Hana dan Shinagawa berinisiatif untuk membantu mencari. Singkat cerita, Hana bertemu dengan anak itu. Namun tidak lama kemudian, preman yang kemarin datang. Mereka ingin mengalahkan Hana yang pernah mendapat julukan sebagai preman terkuat. Hana pun pada akhirnya melawan mereka. Tidak lama setelah itu, Shinagawa datang menolong. Disusul dengan Izumi yang juga ikut membantu. Dan pada akhirnya mereka berhasil mengalahkan para preman tersebut. Kemudian Shinagawa dan teman-temannya memaksa murid-murid yang lain yang sedang bersantai untuk ikut pelajaran. Shinagawa menemui Pak Parman dan memintanya untuk mengajar sekarang juga. Sesamanya di ruangan belajar, Pak Parman melihat istri dan anaknya yang juga ada di sana. Awalnya Pak Parman ragu, namun Shinagawa memotivasinya dengan bercerita kalau waktu kecil ayahnya juga sibuk. Tapi ketika dia melihat ayahnya bekerja, menolong seorang pasien, Shinagawa jadi kagum pada ayahnya dan sejak saat itu dia ingin menjadi seperti ayahnya. Mendengar motivasi dari Shinagawa, Pak Parman pun memberanikan diri untuk mengajar di depan istri dan anaknya. Pak Parman mengajar seperti biasa dan memberikan soal. Karena merasa bersalah, Hana berinisiatif untuk mengerjakan soal tersebut. Satu kelas pun ragu karena Hana selalu mendapat nilai rendah. Akan tetapi, berkat pelajaran tambahan dari Pak Parman, Hana berhasil mengerjakan soal dengan benar. Karena hal itu, istri dan anaknya Pak Parman menjadi kagum padanya, dan pada akhirnya Pak Parman rukun kembali dengan keluarga kecilnya. Setelah itu, Shinagawa pergi ke tempat ketemuan, namun sesampainya di sana malah Hana yang datang. Shinagawa pun kecewa karena gagal bertemu dengan wanita yang kemarin. Padahal ya wanita itu Hana. Keesokan harinya, sekolah dimulai seperti biasa. Pak Parman memberikan hasil peringkat nilai, dan tentu saja Izumi peringkat pertama. Sedangkan Hana mendapat peringkat terakhir. Pak Parman menyuruh murid-muridnya untuk memberitahu orang tuanya kalau ada acara pertemuan wali murid. Setelah selesai pelajaran, Shinagawa melihat Chiba yang menghapus jurusan IPA dari kertas pemilihan jurusan setelah lulus SMA nanti. Chiba awalnya ingin masuk jurusan IPA agar bisa menjadi seorang astronot. Namun dia sekarang tidak yakin dengan pilihannya itu. Dan Chiba hanya menganggap kalau menjadi astronot hanyalah mimpi baginya. Mendengar tentang mimpi, Hana bertanya pada Shinagawa apa mimpinya. Tapi Shinagawa malah menjawab kalau dia tidak punya mimpi. Kemudian Hana bertanya apa mimpinya Rinka. Namun Rinka tidak mau memberitahunya karena sebenarnya mimpi Rinka adalah menjadi istrinya Shinagawa. Setelah itu, giliran bertanya pada Izumi. Dan mimpi Izumi ingin menjadi seorang birokrat negara. Kali ini giliran Shinagawa yang bertanya apa mimpinya Hana. Hana pun menjawab kalau dia belum tahu apa mimpinya. Setelah pulang sekolah, Chiba ke rumah Shinagawa dan dia akan menginap di rumahnya Shinagawa untuk malam ini. Hal itu disebabkan karena Chiba tidak tahan di rumah. Chiba bercerita kalau ayahnya adalah seorang pengacara terkenal dan ayahnya ingin Chiba menjadi pengacara juga. Namun Chiba tidak menyukainya, akan tetapi dia tidak ada pilihan lain. Dan Chiba memutuskan untuk menyerah, memilih jurusan IPA dan sepertinya dia akan menuruti ayahnya. Di malam itu juga, Shinagawa tidak bisa tidur karena Chiba ngorok dengan keras. Dia pun keluar dari kamar dan kebetulan bertemu dengan kakaknya. Kakaknya Shinagawa memberitahu kalau dia ingin menjadi seorang bidan dan dia tidak ingin meneruskan klinik menggantikan ayah mereka. Kakaknya menyuruh Shinagawa agar menjadi penerus klinik, namun Shinagawa malah marah dan dia bilang kalau kakaknya hanya mementingkan dirinya sendiri. Padahal ayah mereka sudah berharap padanya untuk menjadi penerus klinik.
Mendengar itu, kakaknya memarahi balik Shinagawa karena dia emosi pada Shinagawa yang selalu bermalas-malasan karena hal itu ayah mereka menyuruh dirinya menjadi penerus klinik dan dia tidak bisa menggapai mimpinya menjadi seorang bidan. Keesokan harinya di atap sekolah, Hana menghampiri Shinagawa yang membolos di sana. Sebagai ketua kelas, dia bertanya kenapa membolos. Dan Hana merasa kalau ini bukan Shinagawa yang dia kenal. Shinagawa pun menjawab kalau dirinya yang kamu kenal seperti apa. Hana menjawab dengan polos kalau Shinagawa adalah orang tanpa mimpi yang setiap harinya hatinya senang. Mendengar itu, Shinagawa tidak terima. Dia bilang kalau semua orang pasti punya mimpi. Dan dia juga punya mimpi, tapi dia malu untuk memberitahukannya ke orang lain. Malamnya, Hana kepikiran tentang arti mimpi yang diucapkan Shinagawa. Karena selama ini dia sendiri tidak tahu punya mimpi apa. Kemudian kakeknya Hana datang dan memberi pencerahan pada Hana. Hana pun sekarang sudah tahu apa mimpinya. Sementara itu di rumah Shinagawa, ayahnya bilang ke Shinagawa kalau besok dia akan datang ke pertemuan wali murid. Esok harinya ibunya Chiba datang ke pertemuan wali murid dikarenakan ayahnya Chiba sedang sibuk. Di sana ibunya Chiba meminta Pak Parman agar menyuruh Chiba menjadi pengacara. Mendengar itu, Chiba pun pergi. Chiba ke ruangan OSIS dan bertemu Shinagawa. Dia memungut kertas pilihan jurusannya Shinagawa dan Chiba menganggap kalau Shinagawa selalu melalikan diri dalam menggapai mimpinya. Mendengar itu, Shinagawa emosi dan dia bilang kalau Chiba juga menyerah dalam menggapai mimpinya. Mereka pun berdebat dan Hana memisah mereka berdua. Setelah pertengkaran itu, Hana menemui Shinagawa dan berkata kalau mimpinya untuk saat ini dia ingin selalu bersama teman-temannya. Mendengar itu, Shinagawa bilang kalau itu bukanlah sebuah mimpi. Hana pun membalas, itu memang mimpiku dan aku tidak malu jika orang-orang menertawakannya dan menganggapnya aneh. Hana pun menyuruh Shinagawa untuk mengatakan mimpinya pada ayahnya dan tidak peduli jika itu akan ditertawakan. Yang terpenting, kita harus mempertanggungjawabkan mimpi itu dengan berjuang dengan sungguh-sungguh. Mendengar nasihat dari Hana, Shinagawa pun akhirnya tersadar. Sementara itu di ruangan kelas, Chiba bertemu dengan ayahnya Shinagawa. Dan di sana ayahnya Shinagawa menasihati Chiba dengan bilang, kau harus memilih mimpimu sendiri dan yakinlah pasti kau bisa menggapainya. Tidak lama kemudian, Pak Parman, ibunya Chiba dan Shinagawa, mereka juga tiba di ruangan kelas. Di sini Chiba bilang kalau dia akan memilih jurusan IPA karena dia ingin menjadi seorang astronot. Mendengar itu, awalnya ibunya Chiba tidak setuju. Namun Chiba meyakinkan ibunya dan dia juga akan berbicara dengan ayahnya. Dan pada akhirnya ibunya Chiba setuju. Sedangkan di sisi Shinagawa, berkat nasihat dari Hana dan melihat keberanian dari Chiba, dia pada akhirnya bilang kalau memilih jurusan IPA karena ingin menjadi seorang dokter. Awalnya dia pikir ayahnya akan menertawakannya, namun tentu saja tidak, dan ayahnya malah mendukungnya. Film ditutup dengan Shinagawa yang kembali akur dengan Chiba dan mereka jalan pulang sekolah bersama Hana. Oke, sekian pembahasan film kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai selesai. Dan sampai bertemu lagi di part kelima. Dan sekaligus itu adalah part terakhir.